Kisah perjalanan hidup dan spiritual Mansur al-Hallaj. Mansur al-Hallaj lahir di kota Tur, Persia, sekitar tahun 858 Masehi. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan sejak kecil telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu agama. Di usianya yang masih muda, Mansur telah memulai perjalanannya mencari pengetahuan dengan berguru kepada ulama-ulama besar pada masanya. Pada masa mudanya, Al-Hallaj dikenal sebagai seorang pemuda yang haus akan ilmu dan pengalaman spiritual. Tidak puas dengan kehidupan duniawi semata, ia merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dan bermakna yang harus ditemukan. Maka, dimulailah perjalanan panjangnya menuju pencerahan spiritual. Salah satu tujuan utama dalam pencarian spiritualnya adalah kota suci Mekah. Kota ini bukan hanya pusat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga tempat berkumpulnya para ulama dan sufi dari berbagai belahan dunia. Di sini, Al-Hallaj menemukan lingkungan yang kaya akan ilmu dan spiritualitas. Ia menghabiskan bertahun-tahun di Mekah, bukan hanya untuk menjalankan ibadah haji, tetapi juga untuk mendalami ajaran-ajaran tasawuf. Tasawuf adalah cabang mistisisme Islam yang menekankan pencapaian langsung terhadap kehadiran Tuhan melalui latihan spiritual dan meditasi. Di Mekah, Al-Hallaj belajar dari banyak tokoh sufi terkenal yang menjadi pilar dalam perkembangan spiritualnya. Salah satunya adalah Sahl al-Tustari, seorang sufi besar yang dikenal dengan ajarannya tentang introspeksi dan kontemplasi mendalam. Sahl mengajarkan Al-Hallaj untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan cahaya ilahi yang tersembunyi di setiap hati manusia. Selain Sahl al-Tustari, Al-Hallaj juga berguru kepada Al-Junaid al-Baghdadi. Junaid adalah salah satu sufi paling berpengaruh pada masanya, yang mengajarkan konsep fana, peleburan diri, dan baka, kelangsungan dengan Tuhan. Dari Junaid, Al-Hallaj belajar bahwa untuk mencapai persatuan dengan Tuhan, seseorang harus melepaskan dirinya dari ego dan dunia material. Selama bertahun-tahun, Al-Hallaj melakukan berbagai latihan spiritual yang intens. Ia sering berpuasa, melakukan zikir dan berpartisipasi dalam halwat. Meditasi menjadi bagian penting dalam kehidupannya, di mana ia berusaha untuk mengosongkan pikiran dari segala keinginan duniawi dan fokus pada kehadiran Tuhan. Di bawah bimbingan para gurunya, Al-Hallaj mengalami berbagai pengalaman mistis yang mendalam. Ia merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan Tuhan, dan banyak mendapat pencerahan batin. Pengalamannya ini tidak hanya memperkaya pemahamannya tentang agama, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk ajaran-ajaran yang kelak akan ia sebarkan. Pencarian spiritual yang panjang ini mengubah Al-Hallaj menjadi seorang sufi yang sangat berpengaruh. Ajarannya yang penuh cinta dan pengabdian total kepada Tuhan menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa untuk mencapai hubungan sejati dengan Tuhan, seseorang harus berani meninggalkan dunia material dan mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Mansur al-Hallaj adalah sosok yang menjelajahi kedalaman spiritual dan mistisisme Islam dengan tekad dan dedikasi yang luar biasa. Ia tidak hanya mencari pengetahuan melalui kitab-kitab dan ajaran para guru, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam latihan spiritual. Pengalaman-pengalaman mistis yang dialaminya menjadi fondasi bagi banyak dari ajaran dan pandangan spiritualnya. Salah satu ungkapan paling terkenal dari Al-Hallaj yang mengguncang dunia Islam adalah Ana al-Haq, yang berarti, akulah kebenaran. Ungkapan ini muncul dari pengalaman mistisnya yang sangat mendalam, di mana ia merasa bahwa dirinya telah menyatu dengan esensi ketuhanan. Bagi Al-Hallaj, perasaan ini bukanlah klaim ketuhanan, melainkan ekspresi dari pengalaman spiritual tertinggi di mana ego manusia melebur dan yang tersisa hanyalah kebenaran ilahi. Namun, pernyataan ini menimbulkan kontroversi besar di kalangan masyarakat dan ulama pada zamannya. Bagi banyak orang, Ana al-Haq dianggap sebagai klaim bahwa Al-Hallaj menyamakan dirinya dengan Tuhan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keesaan Tuhan dan bahwa tidak ada yang setara dengannya.
Konteks mistis dan metaforis dari pernyataannya seringkali tidak dipahami, yang menyebabkan salah tafsir dan penolakan. Visi mistis yang dialami Al-Hallaj seringkali datang dalam bentuk ekstase spiritual, di mana ia merasa dirinya begitu dekat dengan Tuhan sehingga batas antara dirinya dan Tuhan menjadi kabur. Pengalaman ini membawa Al-Hallaj ke dalam keadaan spiritual yang mendalam, di mana ia merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sangat nyata dan intens. Ia berbicara tentang cinta ilahi yang memenuhi hatinya, dan bagaimana cinta itu menghapus segala bentuk keterpisahan antara dirinya dan Sang Pencipta. Kontroversi tentang pernyataan, Ana al-Haq, tidak hanya datang dari maknanya yang dianggap menyesatkan, tetapi juga dari cara Al-Hallaj mengekspresikannya dengan begitu terbuka. Pada masa itu, ungkapan semacam ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mengarah pada pemahaman yang salah tentang Tuhan dan ketuhanan. Banyak ulama yang merasa bahwa ajaran dan pernyataan Al-Hallaj bisa merusak pemahaman umat tentang tauhid, keesaan Tuhan. Al-Hallaj adalah tokoh yang menekankan pentingnya cinta dan pengabdian total kepada Tuhan dalam ajarannya. Ia percaya bahwa cinta adalah inti dari setiap hubungan manusia dengan Tuhan. Cinta ini, menurutnya, harus murni dan tanpa pamrih. Untuk mencapai hubungan yang sejati dengan Tuhan, seseorang harus mampu melepaskan diri dari ego dan keinginan duniawi yang seringkali menjadi penghalang dalam perjalanan spiritual. Dalam pengajarannya, Al-Hallaj menekankan bahwa ego adalah salah satu musuh terbesar dalam pencapaian spiritual. Ego seringkali menuntun manusia pada keinginan duniawi yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Ia mengajarkan bahwa untuk mencapai kondisi spiritual yang tinggi, seseorang harus mampu menaklukkan egonya. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan latihan spiritual yang konsisten, seperti zikir, puasa, dan meditasi, seseorang bisa perlahan-lahan melepaskan ikatan duniawi yang membelenggunya. Banyak dari ajaran Al-Hallaj terdokumentasi dalam karya-karyanya. Salah satu yang paling terkenal adalah Kitab Al-Tawasin. Buku ini adalah kumpulan tulisan yang menggambarkan pemikiran mistis dan spiritual Al-Hallaj. Dalam kitab ini, ia menguraikan konsep-konsep kunci dalam tasawuf, seperti fana, peleburan diri, dan baka, keberadaan dalam Tuhan. Ia juga membahas pengalaman-pengalaman mistisnya dan bagaimana cinta ilahi membimbingnya dalam setiap langkah hidupnya. Meskipun ajarannya seringkali menimbulkan kontroversi, Al-Hallaj tetap memiliki banyak pengikut yang setia dan terinspirasi oleh ajarannya. Pengikutnya datang dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa bahwa ajarannya memberikan kedalaman spiritual dan pencerahan yang mereka cari. Mereka tertarik pada ketulusan dan intensitas cinta Al-Hallaj kepada Tuhan, yang terlihat jelas dalam setiap kata dan tindakannya. Banyak sufi dan pemikir Islam yang kemudian mengambil inspirasi dari ajaran-ajarannya. Mereka melihat Al-Hallaj sebagai seorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan sebagai contoh keberanian dalam mengekspresikan cinta ilahi. Setelah bertahun-tahun mengajarkan cinta dan pengabdian kepada Allah, Al-Hallaj menemukan dirinya berada di pusat kontroversi besar. Ajarannya yang radikal dan ekspresi mistisnya yang provokatif membuat banyak orang mempertanyakan keimanannya. Otoritas Abbasiyah, yang sangat peka terhadap segala bentuk ajaran yang dianggap bisa merusak stabilitas sosial dan agama, mulai melihat Al-Hallaj sebagai ancaman. Ketegangan mencapai puncaknya ketika otoritas Abbasiyah memutuskan untuk menahan Al-Hallaj. Penangkapan ini tidak hanya sekedar upaya untuk membungkam seorang tokoh yang kontroversial, tetapi juga sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang. Tuduhan utama terhadap Al-Hallaj adalah bid'ah melakukan inovasi dalam agama yang dianggap keluar dari ajaran Islam yang benar dan menghasut masyarakat dengan ajaran-ajaran sesat. Al-Hallaj kemudian menjalani proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Selama persidangan, ia dituntut untuk menjelaskan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, terutama Ana al-Haq. Para ulama dan hakim berusaha untuk menilai apakah ajaran-ajaran ini benar-benar sesat,
ataukah hanya salah tafsir dari pengalaman mistis seorang sufi. Walaupun banyak dari pengikutnya yang membela, keputusan pengadilan pada akhirnya tidak berpihak pada Al-Hallaj. Setelah melalui banyak debat dan diskusi, otoritas memutuskan bahwa ajarannya memang sesat dan berbahaya bagi tatanan agama dan masyarakat. Ia dijatuhi hukuman mati sebagai akibat dari vonis tersebut. Pada tahun 922 Masehi, eksekusi terhadap Al-Hallaj dilakukan di Baghdad. Meskipun menghadapi kematian yang sangat kejam dan menyakitkan, Al-Hallaj tetap menunjukkan ketenangan dan kesabaran yang luar biasa. Saat-saat terakhir hidupnya dipenuhi dengan doa dan pujian kepada Tuhan, menunjukkan keteguhan imannya bahkan di hadapan kematian. Dikatakan bahwa sebelum dieksekusi, Al-Hallaj memohon kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang menghukumnya, menunjukkan kedalaman cinta dan pengampunannya. Sikap ini tidak hanya menggambarkan keimanannya yang teguh tetapi juga ajaran cinta yang selalu ia sampaikan kepada pengikutnya. Walaupun hidupnya berakhir dengan tragis, warisan Al-Hallaj terus hidup dalam dunia tasawuf. Pengorbanannya menjadi simbol bagi banyak sufi yang datang setelahnya, mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan mungkin memerlukan pengorbanan yang besar. Ajaran-ajarannya, meskipun kontroversial, terus dipelajari dan dihormati oleh mereka yang mencari kedalaman spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta ilahi. Kematian Al-Hallaj juga mengingatkan kita akan risiko dan konsekuensi dari menyuarakan kebenaran spiritual di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak siap menerimanya, sehingga selalu penting untuk mempertimbangkan kebijaksanaan dalam bermakrifat kepada Allah.